Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu sehat selalu. Teman-teman semuanya, pada kesempatan video yang berbahagia ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel saya Nahma22. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Oke, dalam kesempatan siang hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana teman-teman memiliki suatu konsep kehidupan yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Oke ya, saya akan menjelaskan tiga poin penting. Yang pertama, poin pertama adalah pendidikan itu memiliki suatu konsep kesadaran yang perlu dibangun oleh SDM atau pengajar ya. Kita sebagai seorang pendidik di sekolah, baik yang tingkatannya formal maupun non formal, memiliki acuannya itu kurikulum. Tetapi dari kurikulum ini teman-teman perlu menyadari bersama bahwa sumber daya manusia itu memang salah satu faktor pendukung keberhasilan dunia pendidikan hari ini. Istilah dari keberhasilan pendidikan yang harus kita kembangkan salah satunya adalah adanya metode ya. Setelah kita memiliki pengajar, tenaga pendidik atau SDM yang berkualitas, maka proses pembelajaran akan lebih meningkat dibandingkan suatu lembaga pendidikan formal maupun non formal yang tidak memiliki kualifikasi SDM yang bagus. Kemudian yang kedua tadi, metode itu adalah salah satu bagian dari fokus penyelesaian bagaimana pendidikan itu bisa dilakukan dengan maksimal. Dari setiap proses dan fase perkembangan pendidikan hari ini, teman-teman semuanya sudah mengikuti kegiatan yang bersifatnya terprogram ya. Itu adalah bagian dari struktur dari kegiatan kita yang ada di Indonesia. Culture budaya di Indonesia ini dapat menentukan kualitas sumber daya manusia, baik dari beberapa langkah yang sering kita kenal dengan istilahnya ada prestasi akademik ya. Kemudian kita kolaborasikan dengan adanya keterampilan sosial, kemudian juga ada kematangan emosi. Semua hal itu akan mencakup dalam satu komponen bidang, yaitu adalah bidang pengembangan. Kalau dalam istilah konselingnya itu kita mengartikan bahwa ada dua jenis, yang pertama ada bimbingan, yang kedua ada konseling. Hal ini lebih kepada tindakan preventif ya, atau development approach, yaitu pengembangan, lebih kepada pencegahan. Sebelum permasalahan itu terjadi, maka kita harus membuat perencanaan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan bakat, minat, kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Dari development approach itu yang akan membantu individu untuk menjadi lebih baik lagi. Maka konsep dari learning berbasis problem solving ini adalah salah satu metode yang tepat bagi guru-guru di sekolah, khususnya bagi para pendidik yang hari ini sudah mengikuti era generasi Alpha, generasi Z, di mana kita sudah belajar berbasis teknologi. Teknologi ini akan memasuki dunia pendidikan dengan tanpa kita sadari, tetapi kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan hal-hal yang positif dan membantu konten-konten seperti halnya konten pembelajaran, peningkatan kualitas, maupun peningkatan informasi, pengetahuan, dan keterampilan sosial lainnya. Beberapa dari kita masih salah mengartikan bahwa kehadiran teknologi ini bisa merusak masa depan, tetapi justru kita sebagai pendidik mampu mengarahkan siswa dalam mengakses komunikasi ini secara relevan dengan keilmuan yang kita ingin pelajari ya. Itu adalah bagaimana cara kita memiliki suatu pengendalian diri, self control yang baik terhadap kehadiran teknologi. Kita tidak bisa lari dari teknologi dan zaman, tetapi kita akan menghadapi tantangan zaman ini, perubahan pembelajaran, perubahan sistem kehidupan manusia dengan metode pembelajaran dan cara kehidupan yang baru lagi. Ada istilahnya yang ketiga ini adalah suatu metode yang menerapkan
diferensiasi. Salah satu diferensiasi ini adalah metode yang lebih melibatkan peserta didik pada aspek rasa tanggung jawab, kemandirian, kemudian pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa untuk meningkatkan bagaimana siswa ini memiliki daya saing yang tangguh untuk menghadapi masa depan. Ya, daya saing yang tangguh dapat menentukan kualitas siswa, pendidikan, dan kehidupan masa depan. Maka dari beberapa aspek kehidupan ini tidak bisa kita pisahkan. Semuanya adalah berkesinambungan dan saling membantu. Teman-teman semuanya yang sudah hadir di channel YouTube saya akan memberikan suatu gambaran atau suatu pandangan yang lebih besar lagi terhadap perubahannya. Oke, kita kembali ke diferensiasi. Bagaimana penempatan implementasi pembelajaran yang berbasis diferensiasi ini? Yaitu di mana seorang guru sebagai fasilitator, peserta didik aktif ya, student center, kemudian juga didukung dengan adanya sebuah fasilitas yang ada baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Terutama dari hal keterlibatan antara keterkaitan individu satu terhadap individu lain. Ya, dukungan sistem ini juga sangat menentukan bagaimana siswa tersebut bisa meningkat secara prospek pemikiran, prospek kemandirian, dan prospek kematangan emosionalnya. Dari semua hal ini yang dibutuhkan adalah atmosfer. Di mana-mana teman-teman akan terlibat dengan suatu kondisi budaya, culture, atmosfer. Atmosfer ini dapat menentukan kehidupan individu jika dia memiliki satu tujuan yang jelas. Kemudian setelah atmosfer ini dibangun dengan baik, maka nanti yang akan muncul adalah bagaimana aspek kehidupan ini bisa ternilai ya. Ada suatu nilai, ada suatu temuan-temuan yang memang memberikan nuansa keilmuan yang baru. Baiklah, dalam kali ini kita nanti akan berjumpa dengan bagaimana caranya kita menjadi seorang pendidik yang profesional, bagaimana caranya supaya kita meningkat secara quality rate-nya, bagaimana supaya peserta didik itu lebih have fun dalam belajar. Kesimpulannya, dalam konteks pembelajaran di era 5.0 masyarakat society ini, kita perlu menyadari bahwa sistem pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan rumah. Sehingga keterlibatan siswa itu tidak ada suatu penekanan kamu harus belajar di dalam ruangan kelas. Bukan berarti ketika dia tidak di ruangan kelas dia tidak belajar. Justru itu adalah suatu pembelajaran yang bersifatnya kontinuitas, yang tidak ada habisnya, tidak akan pernah selesai sepanjang hidupnya. Long life education. Ya. Itu adalah salah satu paradigma terbaru yang harus